Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo. Susu Suci yang di rumah kembali berjumpa dengan saya Natasya dan juga hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Saja Natasya. Hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di bulan Juni 2026 ini di Vihara Sukawati Prasna yang jatuh pada hari Minggu tanggal 28 Juni. Dengan tema pemurnian, stabilitas, dan penaklukan Bodhisattva Vajrasattva, Usisa Vijaya Bhagawati, dan Vajakilaya Vidyaraja. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru. Ya Mahaguru, untuk Adinata upacara api homa di bulan Juni ini, yaitu Bodhisattva Vajrasattva, Usisa Vijaya Bhagawati, dan Vajakilaya Vidyaraja. Mungkin ini masih ada beberapa orang yang familiar, ada juga yang mungkin yang masih belum mengenal terlalu dalam nih Mahaguru mengenai sosok ketiga Adinata ini. Dan juga apa korelasi hubungan dari ketiga Adinata ini Mahaguru untuk upacara api homa ini. Silakan Mahaguru. Baik, terima kasih Saja Natasya. Kepada semua sesung setia umat Dharma yang mengikuti video penjelasan mengenai tema maupun adinata upacara api homa yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Juni nanti. Semoga penjelasan kami bisa menambah pengetahuan dan juga senantiasa meningkatkan keteguhan dan juga keyakinan kita di dalam menjalankan pelatihan diri dan juga mendekatkan diri kepada para Buddha Bodhisattva. Ya, baik Saja Natasya. Adinata kita kali ini adalah Bodhisattva Vajrasattva, Usnisa Vijaya Bhagawati, dan juga Vajakilaya Vidyaraja. Ini mereka tiga yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan. Ketiga-tiganya merupakan yidam di dalam pelatihan spiritual, baik meditasi maupun sadhana secara tantrayana. Gitu. Ya, tentunya kita akan mencoba mengenali satu persatu adinata yang akan diawihomakan nanti, yaitu yang pertama adalah Bodhisattva Vajrasattva. Ini tentu banyak tahu ya. Ya, banyak yang sudah familiar mungkin dengan sosok ini. Ya, karena beliau ini merupakan manifestasi dari kebijaksanaan semua Buddha. Jadi beliau pun juga merupakan juga manifestasi dari Pancadayani Buddha. Ya, karena biasanya kita kalau lihat dari pohon dari garis silsila itu biasanya di paling atas itu adalah Pancadayani Buddha ya, yang kemudian memancarkan sinar dan kemudian biasanya akan terus ke manifestasi kepada Samantabhadra, kemudian Bodhisattva Vajrasattva biasanya gitu. Nah, beliau pun juga merupakan emanasi dari Buddha Vairocana. Buddha Vairocana. Ya, jadi perwujudan beliau sangat sederhana dan juga dengan penuh welas asih. Beliau duduk di atas singgasana teratai dengan posisi wajra penuh. Kemudian memiliki dua lengan, tangan kirinya memegang wajra genta, tangan kanannya memegang wajra dorje. Ya, beliau tubuhnya berwarna putih. Ya, jadi Bodhisattva Vajrasattva ini memiliki pemberkahan di dalam pemurnian karma maupun penambalan kesalahan. Biasanya kalau misalkan kita ada pelanggaran samaya, sumpah samaya secara tantrayana, biasanya kalau kita ada memohon untuk satu pertobatan, maka Bodhisattva Vajrasattva merupakan adinata yang paling tepat untuk bisa memurnikan kembali gitu latihan kita dan juga membantu untuk memurnikan kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kita sudah lakukan di masa yang lalu. Begitu. Nah, kemudian adinata yang kedua adalah Usnisa Vijaya Bhagawati. Jadi beliau ini muncul dari Usnisa Buddha Gautama ataupun Buddha Sakyamuni. Jadi di saat Dewa Indra atau Dewa Saka itu beliau memohon kepada Sang Buddha untuk menolong dan juga membantu putra dewa yang bernama Sustita. Ya, yang di alam dewa itu dia sudah mau bertumbuh lahir ya, istilah mau meninggal di alam surga tersebut
dan bertumbuh lahir bisa ke alam binatang dan juga ke alam neraka. Jadi saat Dewa Indra memohon Sang Buddha, lalu muncul cahaya ya dari Usnisa Buddha Gautama, dan kemudian muncul Dharani Usnisa Wijaya. Jadi Dharani Usnisa Wijaya itu yang bisa diberikan kepada putra Dewa Susita supaya beliau bisa terbebas dari kelahiran di alam rendah gitu. Jadi Usnisa Wijaya ini juga ya merupakan manifestasi dari cahaya maupun juga kebijaksanaan dari semua Buddha, khususnya Buddha Vairocana juga gitu. Jadi ada terhubungan dengan Bodhisattva Wajrasattva, sama-sama juga manifestasinya atau emanasinya juga dari Buddha Vairocana, dan selain dari Ustisa dari Buddha Gautama. Perwujudan beliau memiliki 8 lengan, duduk dengan sangat agung ya di atas Padmasana dengan posisi wajra penuh. Masing-masing lengan itu yang di sebelah kiri membentuk mudra abaya, kemudian yang di bagian depannya itu memegang tali wajra, kemudian yang satu lagi itu memegang busur, tangan yang satu lagi memegang ratna kalasa panjang umur, gitu, amerta untuk panjang umur ataupun juga untuk bisa menghindari dari kematian yang sebelum waktunya. Kemudian tangan yang sebelah kanan itu memegang wajra silang di depan dada, kemudian Buddha Amitabha, karena beliau memiliki misi untuk bisa menolong insan agar bisa terlahir ke Sukawati Loka gitu. Dan kemudian satunya lagi memegang panah, dan satu lengannya lagi yang bagian bawah itu membentuk mudra warada, yaitu memberkahi. Warada memberkahi, memberikan berkah, kemudian itu abaya itu memberkati ataupun memberikan perlindungan begitu. Jadi tubuh beliau itu juga warnanya putih, kemudian wajahnya ada 3, bagian depan itu putih, kemudian di sebelah kirinya biru, sebelah kanannya warna kuning. Jadi itu biasanya karena 3 warna, karmannya adalah tolak bala, penyembuhan penyakit, kemudian perlindungan, juga penaklukan juga, kemudian juga ada kesejahteraannya juga gitu. Adinata yang ketiga yaitu Wajra Kilaya Widaraja. Jadi beliau ini merupakan wujud murka dari Bodhisattva Wajrasattva. Oh, Iya. itu korelasinya. Relasinya begitu. Oh, iya. Di satu keluarga, Satu keluarga. dan juga merupakan wujud murka dari Bodhisattva Wajrasattva. Jadi perwujudannya beliau itu memiliki 6 lengan, 2 kaki. Jadi posisi berdiri dia menginjak tubuh manusia, menekan dan juga menaklukkan ego. Kemudian masing-masing lengannya itu di bagian depan memegang purba atau kila yang untuk menusuk ilusi ataupun kekotoran batin ya makhluk hidup. Kemudian yang sebelah satunya lagi itu memegang trisula ya. Kemudian yang tangannya satu lagi yang sebelah kiri memegang jerat api. Tangan yang sebelah kanan memegang yang dua-duanya itu memegang wajra dorje. Beliau itu tubuhnya itu bagian belakangnya ditutupi oleh kulit gajah putih ya, utuh ya, dari kepala sampai kakinya gitu. Sama juga dari kulit manusia juga utuh dari kepala sampai kaki. Itu maksudnya adalah menaklukkan dan juga menekan kebodohan batin dan juga kilesa gitu. Dan bagian ini ditutupi oleh kulit macan. Dan yang paling perwujudan beliau itu biasanya kita suka agak bingung ya antara Wajra Kilaya dengan Hayagriva. Iya. Hayagriva. Ya, mirip soalnya perwujudannya ya. Kadang juga sama-sama. Aja, Ya, dia juga kadang juga muncul sayap juga. Iya. Hayagriva juga
Betul, muncul sayap betul. juga. Cuman Hayagriva biasanya dia tubuhnya warnanya merah sih, gitu ya. Terus dari puncak kepalanya sih Oh, perbedaannya. Kita kalau ini ya puncak kepala sama dia bagian depan itu wajah kila. Nah, itu dia wajra kalau ya kepalanya, oh, wajra kilaya. oke. Tapi kalau di Hayagriva itu kepala kuda, begitu. Dan di atas beliau itu ada Garuda ya, Ya. ya dan dikelilingi oleh api kebijaksanaan, begitu. Inilah Adinata upacara api homa. Jadi itu ya sesuatu ya, korelasi. Jadi ini juga dari ketiga dari ini juga yang memberikan pemberkahan buat kita, tema dari upacara Pihoma itu ya, yaitu pemurnian, Stabilitas stabilitas, dan dan juga penaklukan. penaklukan. Tapi secara garis besarnya gabungan ketiga ini itu semuanya adalah intinya adalah pemberkahan pemurnian gitu, pemurnian karma, pemurnian dari energi negatif, pemurnian dari kesalahan, ya pemurnian dari sesuatu hal yang kurang baik dari kilesa kita, kekotoran batin kita, ya kan mungkin ilusi-ilusi kita gitu ya. Jadi semua itu eh, bisa dimurnikan dengan ketiga adinata ini gitu. Lalu Ma Guru, mungkin saya ingin bertanya nih Ma Guru ya, apakah sebagai kita manusia yang menjalankan duniawi Ma Guru, dan juga mungkin ada beberapa yang sebagai pelatih diri Ma Guru, apakah fungsi dari pemurnian ini, efeknya ini sebesar apa nih Ma Guru untuk efek untuk mungkin duniawinya? Mungkin banyak orang berpikir, kita kan masih duniawi nih, pemurnian ya gimana pemurnian orang kita mungkin namanya menjalankan duniawi kan ya penuh dengan ketidaknaifan gitu ya. Sedangkan bagaimana efek pemurnian ini bekerja gitu untuk mereka-mereka yang mungkin masih menjalankan duniawi dengan ya pemikiran konsep mereka seperti itu gitu Ma Guru. Iya, biasanya kan kita kan kadang tanpa kita sadari ataupun kita menyadari itu Iya. gitu kan, kita melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak baik yang bisa berakibat menimbulkan karma tetap ya kan, terus kemudian juga menghambat pelatihan diri kita juga, terus juga pastinya juga untuk hal kehidupan duniawi kita juga demikian. Pasti pengaruh kalau misalkan kita tidak ada pemurnian terhadap karma itu sendiri, ya kita pasti akan bisa mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidup gitu. Hambatan, Iya, rintangan gitu ya. khususnya mungkin kalau misalkan kita mungkin diberkahi rezeki tapi kita sakit-sakitan, Ya, ya kan? ada aja ya, Ada aja. ada aja halangan dan rintangan. Ada aja. Kemudian mungkin kita nggak sakit-sakitan, tapi kita mau melatih diri, tapi kita sulit untuk mengalami peningkatan-peningkatan karena adanya hambatan-hambatan kesalahan yang kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan gitu. Mungkin kita ada pernah mungkin mengucapkan sumpah gitu, ikrar, secara tantrayana, itu tentunya akan bisa menghambat pelatihan diri kita juga gitu. Nah, itu fungsinya bagi kehidupan duniawi kita. Karena Usnisa Wijaya juga sebenarnya memberkahi juga kesejahteraan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sudah termurnikan dari karma-karma buruk, tentunya jalan hidup kita pun juga bisa berjalan dengan lancar. Mungkin apa yang kita lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan, pekerjaan kita gitu ya, itu bisa terbuka gitu dengan lebih luas. Kita juga bisa ya mencapai apa yang kita harapkan dalam hal duniawi juga gitu. Jadi ya hal duniawi itu ya mungkin biasanya akan sulit juga kita bisa dapatkan kalau misalkan kita juga belum ada yang namanya pemurnian bagi karma-karma buruk kita. Itu ya sesuai ya. Jadi pemurnian ini juga salah satu aspek penting buat kita sebagai menjalankan duniawi maupun apalagi pelatihan diri ya. Karena untuk yang seperti tadi Ma Guru bilang, untuk melancarkan juga ya. Jadi kalau ibaratnya air mengalir nih Ma Guru ya, kalau lancar kan lebih deras airnya. Iya, kadang juga di saat kita mengalami kesuksesan misalkan ya, kita mungkin sukses, mungkin kayak raya gitu kan. Terus kayaknya diberikan kelancaran, mungkin nama besar kita langsung terkenal gitu ya. Tapi kita tidak bisa terhindar dari kematian yang sebelum waktunya gitu. Betul. Ya kan? Terus juga kita juga tidak terhindar dari setelah kita misalkan meninggal, kita bakal terlahir ke alam rendah enggak gitu.
Jadi ya dari Adinata ini pun juga akan bisa ya istilahnya kalau misalkan kita ada berkah dari mereka, itu tentunya kita juga bisa terhindar dari kematian sebelum waktunya. Bisa kita mencapai kesuksesan ataupun keberhasilan di dalam menjalani hidup, pelatihan diri ataupun menjalani kehidupan dunia di duniawi kita, itu kita bisa menikmatinya gitu. Nah, betul. Banyak sekali yang mereka Kita sudah nggak bisa menikmatinya. udah di akhir usia gitu ya, maksudnya mungkin dari muda sudah bekerja keras. Ketika masa dia harusnya menikmati itu, ya seperti tadi Pak Guru bilang ya, Iya. banyak sekali Pak Guru yang banyak hal juga yang mereka pasti saat udah lama itu tuh sukses, mendapat Iya. kesuksesan, terkenal langsung gitu ya. Iya. Tapi kemudian pas baru terkenal, kemudian tiba-tiba kita dengar dia meninggal. iya banyak. Ya, kadang dengan cara yang kurang baik lah gitu ya. Nah, itu biasanya tidak bisa terhindar dari kematian yang sebelum waktunya, biasanya gitu. Jadilah itu ya, sesuatu ya. Jadi belum bisa menikmati ya, Iya, udah dapat untuk kita rezeki, menikmati. dapat ini, tapi pas ini udah banyak berkah ya, kemudian tiba-tiba besoknya kita udah meninggalkan dunia ini gitu kan. Karena kita tidak tahu ya Pak Guru. Kita tidak pernah tahu tuh kapan itu akan berbuah dan kapan kita memang harus melewati itu tersebut kan Pak Guru ya. Makanya penting dan fungsinya dari pemurnian di aspek ini kita ya, bagi pemurnian stabilitas itu tadi ya. Iya. Stabilitas kan berarti terus Yang berjalan menjaga itu sampai akhir ya Pak Guru. Sampai tengah-tengah ya, tapi bahkan sampai setelah kita meninggalkan dunia ini, sampai Iya. setelah kematian tersebut ya, itu Sama. masih terus stabil dan terjaga ya. Oke. Sama di pelatihan diri pun juga sama ya. Di iya. saat kita masih mau melatih, tapi usia kita tidak mencukupi untuk itu gitu kan. Nah, itu yang Itu masih tabungan pemurniannya. Kalau kita melakukan pemurnian nih Pak Guru, kita terlahir kembali mungkin menjadi manusia ya untuk melanjutkan pelatihan diri itu masih tertabung ya Mbak Guru. Itu aja, udah termurnikan lah sedikit-sedikit lah ya Mas ya, sesuatu ya. Iya. Ada yang dimurnikan. Jadi itu membawa hal tersebut sampai terus di kehidupan kita berikutnya juga. Iya, pemurnian ini tentunya akan mengkondisikan diri kita untuk bisa di kehidupan yang akan datang pun juga kita semua bisa dapat kelancaran gitu, dapat perlindungan gitu. Seperti tadi kisah yang Tustitai tadi itu ya, Sustita ya. Sustita. Iya, Ya, itu Sustita, kisahnya. putra dewa Sustita. Iya, seperti itu ya. Lalu untuk manfaat dari upacara Pihoma ini yaitu memulihkan karma negatif dan karma berat, menghapus kekotoran batin dan kesalahan masa lalu, memberkahi kepanjangan umur, perlindungan dari kelahiran di alam rendah, penyembuhan penyakit, melakukan ego dan energi negatif, menstabilkan energi positif area sekitar, membersihkan ruang kesadaran murni dan ruang sekitar rumah, lalu menjaga dari gangguan luar yaitu hantu jahat dan juga dari dalam, gangguan dalam yaitu emosi negatif. Lalu untuk upacara Pihoma ini juga tersedia donatur bagi susuce yang ingin berdana dhamma ya, ada donatur 1 dan juga donatur 2. Nah, untuk donatur 1 akan mendapatkan buah kebajikan ya, baik secara spiritual maupun secara fisik. Lalu untuk donatur 2, nah ini nih ya, donatur 2 itu akan mendapatkan ini purifier ya, susuce ya. Ini oilnya ya, oil. Ya. Lalu juga ada pelita teratai. Ya, gitu. Mungkin untuk peletakan dan pemakaian purifier ini biasanya gimana? Ini bisa diletakkan di ruang altar, ruang keluarga, ruang tamu, gitu di bagian ruang kerja kita, di tempat usaha kita. Itu bisa letakkan di sana untuk bisa mempurifikasi dan juga menstabilkan segala energi-energi yang positif itu, dan juga untuk perlindungan dan juga penaklukan dari energi-energi negatif. Di purifier ini juga bukan sekedar Bisa purifier dipakai ya? untuk meditasi Iya, juga. pakai meditasi. Bisa juga untuk pemurnian ruangan gitu.
Oke, itu saja mungkin penjelasan upacara Pihoma yang diadakan di bulan Juni ini di Vihara Sepati Prasna. Semoga penjelasan kami bermanfaat untuk sesuci semua. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Ami Tofo.